Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Terima kasih banyak buat yang udah mendukung channel ini, dan buat yang baru mampir, jangan lupa klik tombol subscribe-nya ya. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, bakar rokoknya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Kita lanjut ke alur ceritanya. Arai cahaya yang besar melayang di atas gunung. Di ruang di atas susunan cahaya, ruang itu terdistorsi dan sepertinya terowongan spasial hitam gelap samar-samar terbentuk. Berdiri di bawah arai cahaya, King Zi dan Mo Luo perlahan-lahan berhenti. Chaotic Dimensi dan Demon Region itu terpisah sangat jauh. Bahkan ahli tahap kematian mendalam harus terbang selama setidaknya setengah tahun untuk melakukan perjalanan dari satu tempat ke tempat lain. Karenanya, susunan teleportasi spasial yang menempuh jarak yang sangat jauh, jelas bukan sesuatu yang bisa dibuat oleh faksi biasa. Namun, jelas bahwa Mo Luo dan King Zi tidak dalam kategori biasa. Setelah semuanya, salah satu dari mereka adalah ahli tahap reinkarnasi, sementara yang lain adalah pemilik simbol ancestral. Mereka adalah eksistensi puncak di seluruh dunia, dan bukan tidak mungkin bagi mereka untuk membangun susunan teleportasi spasial, untuk berteleportasi melintasi jarak yang sangat jauh jika mereka menggabungkan kekuatan mereka. Lindong, arainya sudah selesai. Sudah waktunya untuk pergi, ucap Mo Luo sambil menoleh dan menatap Lindong yang sedang berjalan ke puncak gunung. Lindong mengangguk. Berdiri di belakangnya, wanita muda bernama Sin King itu juga mulai berlari ketika dia berusaha mengikutinya. Matanya yang besar menatap Mo Luo dan King Zi, sebelum dia merasa sedikit takut dan hormat. Mengingat statusnya di Flame Divine Hall, dia biasanya tidak dapat bertemu Mo Luo, orang dengan otoritas tertinggi di Flame Divine Hall. Xin Lian seharusnya memperkenalkan gadis kecil ini kepadamu, dia adalah anggota suku 9 ekor. Selain itu, King Zi menyebutkan bahwa daerah di mana sukunya berada, itu kebetulan sekali di mana teman kamu Little Flame, telah pindahkan ke sana. Suku itu dan aku memiliki hubungan, dan kamu harusnya bisa mendapatkan bantuan mereka jika kamu memberitahu mereka tentang masalah ini. Mo Luo melirik Sin King sebelum dia berkata. Iya, terima kasih tetua Mo Luo. Lindong mengangguk dan berkata. Kalau begitu, kalian berdua harus memasuki arai, balas Mo Luo. Ayo pergi, ucap Lindong. Lindong memiringkan kepalanya dan berbicara dengan wanita muda di belakangnya. Setelah itu, dia memimpin dan memasuki arai cahaya yang besar. Sin King ragu-ragu sejenak sebelum dia mengikuti di belakang. King Zi menatap dua individu yang telah memasuki arai cahaya. Dia merenung sejenak sebelum menjentikkan jarinya. Sinar cahaya hijau menembak ke arah Lindong. Setelah itu, Lindong dengan cepat merentangkan lengannya dan meraihnya. Menurunkan kepalanya untuk melihatnya, itu sebenarnya adalah tulang hijau seukuran telapak tangan. Jika kamu memiliki kesempatan untuk pergi ke suku naga selama perjalananmu ke wilayah iblis, kamu dapat menggunakan token ini untuk melakukannya. Jika kamu ingin penguasaan penuh atas keterampilan naga material surgawi hijau, ada satu langkah terakhir yang harus kamu selesaikan, ucap King Zi. Apa itu? Tanya Lindong dengan kaget. Naga mentransformasikan tulang, jawab King Zi. King Zi melanjutkan dengan suara lemah. Ada danau transformasi naga kuno di suku naga. Kamu akan dapat menyelesaikan langkah terakhir, dan mencapai penguasaan lengkap dari keterampilan naga terwujud hijau surgawi jika kamu masuk dan bermelatih. Hahaha, tapi tidak mudah untuk memasuki danau naga transformasi kuno. Akankah orang-orang tua dan keras kepala itu membiarkan Lindong menikmati berkat yang begitu besar? Alasan kamu bisa pergi adalah karena kamu memiliki garis keturunan naga. Lindong mungkin telah mempelajari keterampilan naga hijau surgawi, tapi dia masihlah seorang manusia, ucap Mo Luo mengingatkan. Itu akan tergantung pada afinitasnya, balas King Zi. Lindong sedikit mengangguk. Setelah itu, dia menyimpan tulang hijau di tangannya dan menangkupkan tangannya secara formal ke arah King Zi, Mo Luo, Mulan, Tang Xinlian, dan yang lainnya. Kamu jangan lupa untuk kembali lagi ke Chaotic Dimensi ya, Tang Xinlian menatap pemuda yang berdiri di bar cahaya sebelum dia tanpa sadar berteriak. Lindong mengangguk dengan sungguh-sungguh. Dia pasti akan kembali ke tempat ini. Namun, ketika dia kembali, itu akan menjadi cara yang sama sekali berbeda. Teleportasi akan segera dimulai. Hati-hati, teriak Tang Xinlian. Mo Luo dan King Zi saling bertukar pandang. Segel yang dibentuk oleh tangan mereka berubah, dan ruang itu sendiri mulai berubah dengan kasar. Pusaran ruang di atas seperti mulut besar yang memanjang ke bawah.
Pada saat yang sama, cahaya di sekitar Lindong juga menjadi lebih padat. Kakak Lindong, jika ada yang menggertakmu di wilayah Demon, kamu dapat kembali ke Chaotic Dimensi. Aku akan membela kamu, ucap Mulingshan sambil melambaikan tangan kecilnya. Mata besarnya juga memerah karena dia enggan melihat Lindong pergi. Namun, kata-kata yang dia ucapkan menyebabkan Lindong tertawa tanpa sadar. Selanjutnya, dia merasakan kehangatan di hatinya. Lingshan, lakukanlah yang terbaik, dan berlatihlah dengan baik. Aku akan membutuhkan bantuan kamu di masa depan, balas Lindong. Lindong tersenyum. Mulingshan adalah simbol leluhur kematian kehidupan. Kekuatannya kemungkinan akan sangat menakutkan di masa depan. Oleh karena itu, orang dapat dengan mudah membayangkan, bahwa jika mereka bertarung dengan Yimo di masa depan, Mulingshan akan menjadi anggota penting yang tidak dapat diremehkan oleh siapapun. Mulingshan mengangguk dengan penuh semangat. Setelah itu, matanya menjadi semakin merah saat dia menatap cahaya yang semakin cerah di tubuh Lindong. Semuanya, semoga kita bisa bertemu lagi, ucap Lindong. Intensitas cahaya akhirnya mencapai batasnya setelah suara Lindong dipancarkan. Ruang terdistorsi mendesing dan melahap Lindong dan Sin King. Setelah itu, riak spasial liar dan keras menyapu tempat itu. Cahaya terang bertahan untuk waktu yang lama, sebelum secara bertahap menghilang. Susunan cahaya itu perlahan-lahan melemah dan kedua sosok di dalamnya benar-benar menghilang. Hanya ruang yang perlahan-lahan diperbaiki, membuktikan bahwa insiden sebelumnya itu memang terjadi. Mereka akhirnya pergi, gumam Mo Luo. Mo Luo melihat ruang yang sedang diperbaiki, sebelum dia menghela nafas panjang. Dia tanpa sadar tersenyum dan berkata, "Aku ingin tahu insiden apa yang akan dibuat oleh anak kecil ini begitu dia mencapai wilayah iblis." Hahaha, ucap Mo Luo. King Zi menyeringai. Dengan kedua tangannya di belakang, dia mengangkat kepalanya dan berkata, "Aku punya firasat, bahwa anak kecil ini akan sangat kuat pada saat kita bertemu berikutnya," ucap King Zi. "Hahaha, aku jadi tidak sabar untuk melihat hal itu," balas Mo Luo. Mo Luo mengangguk. Dia juga sangat penasaran untuk mencari tahu level apa yang bisa dicapai oleh anak ini, yang menurut King Zi sebanding dengan murid leluhur simbol yang paling luar biasa. Dia benar-benar menantikan hari itu. Sementara Lindong sekali lagi melakukan perjalanan melalui ruang dan meninggalkan Chaotic Dimensi dan pergi ke wilayah Demon yang sangat jauh, ada juga beberapa peristiwa luar biasa yang terjadi di wilayah Suan Timur yang jauh. Wilayah Suan Timur, Gerbang Yuan. Sebagai sekte super paling kuat di wilayah Suan Timur, tempat ini berisik dan semarak sepanjang tahun. Murid yang tak terhitung jumlahnya pergi melalui tempat itu, dan ada ekspresi bangga di wajah mereka. Itu adalah kesombongan yang datang karena menjadi anggota sekte terkuat di wilayah ini. Namun, kadang-kadang ada beberapa murid yang mengangkat kepala mereka untuk melihat awan gelap yang menutupi langit. Selanjutnya, hati mereka merasa sedikit tertekan. Sepertinya baru-baru ini suasana di sekte terasa sedikit ada yang salah. Ada satu-satunya gunung yang jauh di dalam Gerbang Yuan. Sebuah aula yang agak bobrok terletak di puncak gunung, ada jaring laba-laba menutupi tempat itu, dan ada beberapa serangga hitam yang sesekali merayap di tempat itu. Aura gelap dan dingin yang samar memancar darinya. Tempat ini adalah tanah terlarang dari Gerbang Yuan. Bahkan beberapa tetua dilarang masuk. 3 sosok diam-diam duduk jauh di dalam aula ini pada saat ini. Setelah diperiksa lebih dekat, mereka sebenarnya adalah 3 kepala besar Gerbang Yuan. Namun, 3 individu dengan otoritas tertinggi di Gerbang Yuan memiliki ekspresi yang agak seram dan gelap di mata mereka saat ini. Hua Chen sudah mati. Keheningan panjang berlarut. Akhirnya Ren Yuanzi membuka mulutnya dan berbicara dengan suara serak. Pada saat yang sama, yang bernama Su Xiu itu juga telah mati. Keduanya meninggal di tangan Lindong. Dia benar-benar bocah yang membuat hidup kita terasa sulit, ucap Ren Yuanzi. Ekspresi gelap melintas di mata di Yuanzi saat dia perlahan berkata. Saat ini, dia telah terlibat dengan Flame Divine Hall di Chaotic Dimensi. Kepala Aula Dewa Api itu kalau tidak salah adalah Mo Luo, dan dia juga pemilik simbol leluhur yang berkobar, ucap Di Yuanzi. Lindong, Mo Luo, dan Raja Naga Hijau itu, si King Zi, membuat perangkap bersama, ucap Tian Yuanzi sambil bersandar di sandaran kursinya. Sebuah bayangan gelap terbentang dan menutupi separuh wajahnya. Itu membuatnya tampak sedikit aneh. Hahaha, Raja Tianming memimpin 3 jenderal besar ke tempat itu. Pada akhirnya, ketiga jenderal besar itu terbunuh, dan dia sendiri hampir berakhir dengan nasib yang sama. Faktanya, hanya sebagian dari darah esensinya yang diselamatkan, ucap Tian Yuanzi. Sudut mulut Tian Yuanzi berkedut. Dia tiba-tiba menjadi menyeramkan. Bocah itu, dia benar-benar bukan orang yang sederhana, tambahnya.
Di Yuanzi dan Ren Yuanzi terdiam. Siapa yang bisa membayangkan bahwa semut yang bisa mereka bunuh dengan satu jari pada saat itu, sebenarnya akan menyebabkan mereka menderita kerugian yang begitu mengerikan. Keberadaan penjara iblis seharusnya sudah terungkap. Tian Yuanzi berkomentar dengan suara lemah. Kilatan hitam melintas di mata duo Yuanzi. Mereka dengan lembut bertanya, apakah ini akan menyebabkan gangguan besar? Tanya duo Yuanzi. Keberadaan mereka akan terungkap cepat atau lambat. Namun dengan demikian, dengan ini, kita harus membawa rencana kita ke depan, ucap Tian Yuanzi sambil membuka matanya yang gelap. Ada kebrutalan tak berujung dari matanya. Kita harus menaklukkan seluruh wilayah Suan Timur, karena harus ada satu tuan di wilayah ini. Ucap Tian Yuanzi. Duo Yuanzi saling bertukar pandang. Setelah itu, mereka melihat bayangan gelap di sudut aula. Tampaknya ada ki hitam yang mengalir di tempat itu. Sesaat kemudian, suara lembut dingin gelap tiba-tiba menyebar di aula. Kita mungkin harus memulainya segera, ucap sosok hitam. Bagaimana dengan Flame Divine Hall? Tian Yuanzi melihat ke atas aula besar yang bobrok dan bertanya. Tenang saja, penjara iblis yang akan menangani mereka. Yang perlu kamu lakukan adalah mengurus wilayah Suan Timur. Penjara iblis akan membantu kamu dari balik layar, jawab sosok hitam. Sebuah suara gelap dan dingin dengan tenang menyebar. Tian Yuanzi mengangguk. Dia perlahan-lahan berdiri dan melihat keluar aula besar dengan mata yang dipenuhi dengan cahaya hitam. Senyum di sudut mulutnya berangsur-angsur memanas. Dalam hal ini, biarkan perang di wilayah Suan Timur dimulai. Aku ingin bocah itu melihat Dao Sek yang hancur ketika dia kembali. Hahaha, ucap sosok hitam. Sementara awan gelap diam-diam menyelimuti wilayah Suan Timur, ada sedikit tempat yang bersalju, jarak yang sangat jauh ke arah utara wilayah Suan Timur. Udara dingin yang menakutkan sepertinya membekukan kekuatan Yuan alami. Ada gunung es yang besarnya sekitar ratusan ribu di bagian tertentu dunia yang sedingin es dan bersalju ini. Gunung es tampaknya menembus langit, dan orang tidak bisa melihat ujung puncaknya yang menjulang tinggi dan spektakuler. Ada cahaya biru es yang samar-samar dipancarkan dari bagian terdalam gunung es. Setiap cahaya kilat muncul seolah-olah ada kehidupan. Cahaya biru dari banyaknya es samar-samar tampaknya membentuk simbol leluhur yang sangat kuno. Namun, cahaya ini hanya berkedip sebentar sebelum menghilang. Akhirnya, itu menjadi sangat redup dan tertutup oleh es. Pada saat yang sama, seorang wanita muda yang halus dengan rambut biru esnya yang panjang tersebar saat duduk di atas es teratai, yang mengambang di atas danau es jauh di dalam sekte super yang dikenal sebagai Sekte Dao, yang berada di pegunungan wilayah Suan Timur yang jauh. Setiap helai rambutnya tampak seperti kristal dan tampak halus, dilihat dari kejauhan, dia cantik sekali. Wanita muda seperti es yang duduk di dalam lotus es tiba-tiba membuka mata birunya yang dingin. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat ke kejauhan sebelum dia mengerutkan alisnya yang cantik. Tampaknya ada sesuatu yang memanggilnya melalui ruang dari arah itu. Ice Master Ancestral Symbol. Adegan berpindah ke wilayah iblis. Ini adalah dataran merah yang benar-benar gelap, dan sesekali ada bukit yang berdiri tinggi. Beberapa pohon yang agak jarang tersebar secara acak. Kadang-kadang, ada auman binatang berkepanjangan yang menyebar di tempat yang jauh, menyebabkan daerah ini terasa sangat sunyi. Pada saat yang sama, sesosok kurus di bukit kecil yang berada di tempat sepi di dataran ini, memandang ke langit yang tampak agak merah dan hampir sama dengan warna tanah. Matanya memandang ke arah cakrawala dataran ini, tetapi ia tidak dapat menemukan apapun. Apakah ini daerah iblis? Lindong melihat gurun ini dan bergumam. Orang yang berdiri di depan secara alami Lindong, yang dipindahkan ke tempat ini melalui arai teleportasi. Bahkan, ia telah melakukan perjalanan di dalam terowongan spasial selama hampir 5 hari, sebelum ia melakukan perjalanan melalui ruang dan mendarat di tempat asing ini. Lindong yang benar-benar tidak terbiasa dengan wilayah ini, jelas tidak tahu apakah tempat ini adalah tujuan yang dituju. Setelah mengalami kegagalan saat sebelumnya dia berteleportasi dari wilayah Suan Timur, dia memiliki rasa takut yang tersisa tentang jenis teleportasi jarak jauh ini. Lindong memindai sekelilingnya. Setelah itu, dia berbalik dan tak berdaya menatap wanita muda yang tak sadarkan diri di tanah. Sepertinya kebanyakan orang biasa tidak bisa mengambil teleportasi spasial ini. Lindong berjongkok di samping Sin King. Dia mengulurkan jari-jarinya dan dengan lembut menjepit hidung wanita muda itu. Setelah itu, alis memikat wanita muda itu berkedut-kedut di depan matanya yang tertutup rapat, dan tiba-tiba terbuka. Segera setelah itu, wajahnya yang mungil dan cantik tiba-tiba menjadi merah menyala. Tangan kecilnya menopang dirinya di tanah saat dia dengan cemas bergerak mundur. Dia dengan takut-takut berkata,
Lindong, apa yang ingin kamu lakukan kepada aku, ucap Sin King. Ketika Lindong melihat betapa terkejutnya Sin King, dia memberinya senyum malu, lalu dia menjawab. Ah, aku melihat kamu telah keluar untuk sementara waktu. Aku pikir ada sesuatu yang mungkin telah terjadi pada kamu, jawab Lindong. Aku minta maaf. Wajah kecil Sin King memerah saat dia dengan lembut meminta maaf. Tidak apa-apa, balas Lindong sambil melambaikan tangannya. Rasa hormat dan takut yang ditunjukkan wanita muda itu membuatnya merasa sedikit tidak nyaman. Suaranya menjadi jauh lebih lembut ketika dia bertanya. Sepertinya kita telah mencapai wilayah iblis. Bisakah kamu tahu di mana kita berada? Tanya Lindong. Sin King buru-buru berdiri setelah mendengar kata-katanya. Setelah itu, matanya yang besar dengan hati-hati menyapu dataran merah cerah ini. Dia akhirnya menghela nafas lega setelah beberapa saat. Kemudian, sebuah senyum muncul di wajah kecilnya. Tuan Lindong, lada saat ini kita harusnya berada di Beast War Region. Teleportasi bekerja agak baik, disinilah kami berada saat ini, jawab Sin King. Ketika dia mendengar kata-katanya, Lindong menghela napas lega. Setelah itu, dia bertanya dengan ragu, jadi ini Beast War Region, tanya Lindong. Sin King mengangguk. Setelah itu, dia menjelaskan. Wilayah iblis sangat luas dan ada banyak daerah dengan ukuran yang berbeda-beda. Ini dapat secara kasar dibagi menjadi wilayah utara, selatan, timur, dan barat. Wilayah perang bis yang saat ini kami berada, adalah persimpangan antara wilayah barat dan utara. Itu juga sebabnya tempat ini adalah salah satu daerah paling kacau di wilayah iblis, jawab Sin King. Oh, Lindong mengangkat alisnya setelah mendengar ini. Mengapa kata-katanya itu seperti sedang menyiratkan, bahwa mereka telah datang ke suatu tempat yang akan membuatnya sakit kepala lagi, pikir Lindong. Ada perbedaan yang jelas antara berbagai faksi besar di bagian lain dari wilayah iblis. Meskipun ada konflik antara berbagai faksi besar, itu masih bisa dibilang agak cukup damai. Hanya wilayah perang buas ini yang terus-menerus penuh dengan konflik. Selain itu, tidak didistribusikan menurut garis sukunya. Sebaliknya, ia diperintah oleh berbagai tiran yang sangat kuat. Pada saat ini, komandan top di wilayah perang bis harus menjadi 8 komandan iblis besar. Sin King berpikir sejenak sebelum berkata. 8 komandan iblis besar, seru Lindong dengan bingung. Dia tidak tahu apa-apa tentang wilayah iblis. Untungnya, Mo Luo menyiapkan pemandu tur untuknya, pikir Lindong. 8 komandan iblis besar mewakili 8 faksi terkuat di wilayah perang bis. Selain itu, mereka semua berada pada tahap kematian mendalam tingkat akhir, dan ada banyak ahli yang kuat di bawah mereka. Karenanya, mereka semua cukup terkenal bahkan di seluruh wilayah Demon. Selain 8 komandan iblis besar, masih ada banyak faksi dengan berbagai ukuran di wilayah perang bis ini. Dalam upaya untuk mengamankan wilayah dan sumber dayanya, itu merupakan hal yang biasa jika terjadi perkelahian. Selain itu, pengendalian wilayah ini juga sering berpindah tangan. Satu faksi mungkin berkuasa hari ini, tapi tempat itu bisa dengan mudah direbut oleh faksi lain keesokan harinya. Selain itu, pemilik asli juga akan dimusnahkan oleh fraksi lainnya. Secara relatif, faksi dari 8 jenderal iblis besar jauh lebih stabil, ucap Sin King menjelaskan. Lindong mengangguk. Ini memang daerah iblis. Hukum rimba terlihat sepenuhnya di tempat ini. Jadi, bagaimana kita akan mencari seseorang di tempat ini? Tanya Lindong sambil menggaruk-garuk kepalanya. Berdasarkan apa yang dikatakan King Zi, api kecil seharusnya berteleportasi ke wilayah ini. Namun, wilayah ini juga sangat luas dan tidak mudah untuk menemukan seseorang di sini. Sin King mengerutkan mulut kecilnya dan merenung sejenak. Setelah itu, matanya yang besar menatap Lindong. Dengan maksud menjawab pertanyaan Lindong, dia balik bertanya. Mengapa kita tidak pergi ke suku aku dulu, karena suku aku pasti harus tahu lebih banyak daripada aku, tanya Sin King. Lindong tidak keberatan dengan sarannya saat dia mengangguk. Apapun situasinya, informasi yang dapat diperoleh suatu suku tentu lebih baik daripada apa yang bisa ia lakukan sendiri. Wajah kecil Sin King mengungkapkan kegembiraan setelah dia melihat Lindong mengangguk. Dia menetapkan posisinya sebelum akhirnya mengarahkan tangan kecilnya ke utara dan berkata, Suku 9 ekorku berada di arah ini. Jika kita terus bepergian ke arah ini, kita bisa mencapainya dalam 5 hari, ucap Sin King. Baiklah, ayo kita bergerak, seru Lindong. Lindong tidak membuang-buang waktu. Dia melambaikan tangannya dan berkata, aku akan memimpin Tuan Lindong, balas Sin King. Kemungkinan besar karena dia bisa kembali ke sukunya, ada sedikit kegembiraan tambahan di wajah wanita muda itu. Setelah itu, tubuhnya yang halus melesat ke depan dan langsung menuju ke utara. Lindong mengikuti di belakangnya.
Sin King, suku 9 ekormu seharusnya cukup kuat bukan? Tanya Lindong. Lindong mengamati sekelilingnya saat mereka bepergian. Setelah itu, dia menarik pandangannya dan menatap Sin King di depannya, yang dengan serius memimpin dan bertanya. Sin King, yang memimpin, terkejut ketika mendengar ini. Mata besarnya tampak agak redup. Setelah itu, dia menjawab dengan agak malu. Itu tidak benar. Suku 9 ekor aku pada saat ini cukup lemah. Pemimpin suku kami yang sebenarnya adalah ibuku, hanya berada pada tahap kematian mendalam tingkat awal. Ini hanya memungkinkan suku 9 ekor kami hampir tidak dapat bertahan di wilayah Perang Bis. Kami pernah mencari perlindungan dengan faksi besar untuk memastikan keamanan kami. Namun, pihak lain meminta agar suku 9 ekor kami mengirim upeti 10 anggota suku perempuan muda kepada mereka setiap tahunnya. Kami pun menolak, dan akhirnya meninggalkan mereka dan melakukan perjalanan jauh ke tempat ini. Namun, kami juga membayar mahal untuk ini. Sebagian besar pria di suku aku, termasuk ayah aku, terbunuh selama pembalasan, jawab Sin King sambil menjelaskan. Tubuh Lindong berhenti. Dia memandang wanita muda dengan mata memerah yang dengan lembut menggigit bibirnya, sebelum dia tiba-tiba berkata. Maafkan aku, ucap Lindong. Sin King menggelengkan kepalanya dan berkata, seperti inilah cara kerja di wilayah iblis. Aku telah menempuh jarak yang sangat jauh ke Flame Divine Hall untuk menjadi kuat. Setelah itu, aku akan kembali untuk melindungi anggota suku aku, ucap Sin King. Kamu pasti akan berhasil, balas Lindong yang sedikit tergerak. Wanita muda ini mungkin tampak malu-malu, tetapi dia memiliki kekuatan batin yang dalam. Segera, Lindong akhirnya menghela nafas diam-diam di dalam hatinya. Saat itu, ia juga bertekad untuk menjadi lebih kuat untuk melindungi keluarganya. Sin King berbicara dengan suara tidak jelas. Sin King tidak seberani Tuan Lindong. Kamu telah mencapai tahap kematian mendalam tingkat awal pada usia yang sangat muda. Selain itu, kamu bahkan mengalahkan kedua musuh itu, yang bahkan kakak perempuan tertua Sin Lian dan Tuan Zhou Ze tidak dapat mengalahkannya seorang diri, ucap Sin King. Lindong menggosok kepalanya, dan dia merasa situasinya sedikit lucu. Apakah kamu berpikir bahwa aku tidak normal, ucap Lindong. Sin King tertawa. Dia jelas terhibur oleh Lindong. Kemerahan di matanya menjadi sedikit pucat. Setelah itu, matanya yang besar diam-diam melirik Lindong. Beberapa saat kemudian, dia akhirnya mengetahui bahwa Lindong tidak sekeras dan tidak akan sulit untuk didekati seperti para ahli kuat lainnya yang dia bayangkan, pikir Sin King. Apakah Tuan Lindong punya teman lain dari suku Marten Celestial Demon? Tanya Sin King. Ya, Lindong mengangguk, lalu dia berkata. Dia adalah saudaraku, ucap Lindong. Tuan Lindong benar-benar luar biasa. Kamu sebenarnya bisa menjadi saudara lelaki dengan seseorang dari suku Celestial Demon Marten. Mereka sangat ganas, dan bahkan anggota suku naga sangat waspada terhadap mereka di wilayah iblis, balas Sin King. Mereka sangat kuat ya, seru Lindong yang juga sedikit terkejut. Dia tahu, bahwa suku Marten Celestial Demon memiliki kedudukan yang kuat di dunia binatang iblis, tetapi dia tidak pernah berharap kalau mereka akan sekuat ini. Suku Celestial Demon Marten adalah salah satu dari 4 suku penguasa besar yang tersisa di wilayah iblis saat ini, balas Sin King sambil mengangguk. 4 suku penguasa, seru Lindong yang merasa sedikit tidak berdaya. Tampaknya dia benar-benar tidak terbiasa dengan wilayah iblis. Dunia binatang iblis saat ini memiliki 4 suku penguasa, dan 8 suku raja. 4 suku tuan di antaranya adalah, suku naga, suku 9 Phoenix, suku Burn Monster, dan suku Marten Celestial Iblis. Mereka adalah suku-suku terkuat di dunia binatang iblis, ucap Sin King menjelaskan. Suku 9 Phoenix dan suku burung monster, Lindong tiba-tiba saja menggumamkan kedua nama itu. Itu adalah pertama kalinya dia mendengar tentang mereka. Suku 9 ekor kami dulu sangatlah kuat. Pada saat itu, suku 9 ekor kami bahkan berperang dengan suku burung monster, dan kami bahkan tidak jatuh ke dalam banyak kerugian. Sin King berbicara dengan cara yang agak bangga. Oh, Lindong sedikit terkejut kali ini. Dia tidak pernah berharap, bahwa suku 9 ekor yang sangat lemah sekarang benar-benar memiliki masa lalu yang mulia. Karena musibah besar di zaman kuno, suku 9 ekor aku menderita kerugian besar, dan semua ahli top kami terbunuh. Setelah itu, ada beberapa anggota suku yang bisa mencapai tahap 9 ekor tertinggi di tahun-tahun berikutnya. Ini mengakibatkan penurunan suku kami hingga mencapai kondisi seperti ini, ucap Sin King. Hingga jadi seperti ini, seru Lindong yang tiba-tiba mengerti. Sepertinya semakin banyak ekor yang dimiliki anggota suku 9 ekor ini, maka akan semakin kuat mereka, pikir Lindong. Dalam hal ini, berapa ekor yang kamu miliki?
Lindong tanpa sadar melirik ke belakang wanita muda itu dan bertanya sambil tertawa. Sin King hanya punya 3, jawab Sin King. Sin King ragu-ragu sejenak. Setelah itu, cahaya merah melintas di sosoknya yang indah, sebelum 3 ekor berbulu muncul di belakangnya. Lindong menatap dengan rasa ingin tahu pada 3 ekor lucu berbulu halus di belakangnya. Dia tanpa sadar mendekatinya, dan meraih ekor itu dengan tangannya. Perasaan itu luar biasa nyamannya. Tuan Lin, Lindong, seru Sin King. Namun, wajah kecil wanita muda itu dengan cepat berubah menjadi merah, nampak seperti awan yang terbakar ketika tangannya menyentuh ekornya. Bahkan suaranya mulai bergetar. Lindong tanpa sadar menjadi sedikit tersesat setelah dia melihat reaksi Sin King. Ekor ini tidak boleh disentuh secara acak. Wajah kecil Sin King muncul seolah-olah dia akan marah saat dia berbicara dengan suara gemetar. Lindong tampaknya telah memahami sesuatu setelah dia melihat reaksinya. Bahkan dengan kulitnya yang tebal, dia tanpa sadar merasakan wajahnya memanas. Dia dengan cepat melepaskan tangannya dan tertawa ke arah langit. Oh, hahaha, bulan yang indah. Itu, ayo cepat, ucap Lindong yang sangat tidak jelas hanya untuk membalikan perhatian. Dia dengan cepat terbang ke depan setelah suaranya terdengar. Semua wajahnya telah hilang hari ini. Kenapa dia bertindak begitu sembarangan? Ketika Sin King melihat Lindong melarikan diri, dia segera terkejut. Segera, wanita muda itu tanpa sadar menutup mulutnya dan tertawa. Selanjutnya, dia buru-buru menundukkan kepalanya dan mengikutinya dengan wajah merah, dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.